wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdul Rashid dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 program studi Rekayasa Sistem Komputer. Video ini kami akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Komunikasi Data yang berjudul Perancangan dan Simulasi Jaringan Sistem Informasi Akademik menggunakan Cisco Packet Tracker berdasarkan studi kasus pengisian KRS. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Oke, nama saya Muhammad Adrian Pratama dengan NPM 1824008. Saya akan membaca materi pertama, yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem pelayanan di berbagai bidang, termasuk pada sektor pendidikan tinggi. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan sistem informasi akademik SIKA atau SISKA yang berfungsi untuk membantu pengelolaan aktivitas akademik seperti pengisian kartu rencana studi KRS, pengelolaan nilai, jadwal perkuliahan, hingga administrasi mahasiswa. Meskipun memberi kemudahan, sistem informasi akademik sering mengalami penurunan performa pada awal semester ketika ribuan mahasiswa mengakses layanan secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan sistem menjadi lambat, sulit diakses, bahkan mengalami kegagalan layanan atau down. Permasalahan tersebut umumnya bukan disebabkan oleh kualitas jaringan internet pengguna, melainkan karena keterbatasan kapasitas jaringan maupun server yang menangani permintaan secara bersamaan. Dalam ilmu komunikasi data, kualitas jaringan sangat dipengaruhi oleh rancangan topologi, kapasitas, bandwidth, performa perangkat jaringan, serta mekanisme pengiriman paket data. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rancangan jaringan yang mampu mendistribusikan lalu lintas dan secara efektif sehingga proses komunikasi antara pengguna dan server dapat berlangsung dengan baik. Melalui studi kasus ini dilakukan perancangan dan simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebagai media pembelajaran, simulasi tersebut diharapkan mampu menggambar sebagai suatu jaringan yang dirancang dengan baik dan dapat meningkatkan kerja sistem informasi akademik sehingga tetap stabil walaupun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Oke, dari itu saya akan melanjutkan ke pemateri. Perkenalkan, nama saya Fitra Pratama dengan NPM 18012. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan topologi jaringan. Baik, topologi jaringan ini merupakan susunan atau struktur hubungan antara perangkat dalam suatu jaringan komputer. Pemilihan topologi yang tepat sangat memengaruhi kecepatan, keandalan, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Beberapa jenis topologi jaringan meliputi topologi bus. Seluruh perangkat menggunakan satu kabel utama sebagai media komunikasi. Baru topologi ring. Topologi ring ini setiap perangkat terhubung membentuk lingkaran. Yang habis itu topologi mesh. Setiap perangkat saling terhubung sehingga bentuk bertingkat. Yang topologi star, seluruh perangkat terhubung ke sebuah switch sebagai pusat komunikasi. Pada perancangan sistem informasi akademik, topologi star dipilih karena memudahkan dikembang, mudah dikelola, dan memiliki tingkat keandalan yang lebih baik dibandingkan topologi bus. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazila Dwi Ramadhani dengan NPM 182401073. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai
simulasi topologi jaringan dari kelompok kami. Baik, ini adalah hasil dari topologi yang kita buat sebelumnya. Nah, yang pertama kan kita buka Cisco. Terus yang pertama itu cara membuatnya yaitu kita tambahkan perangkat. Yang pertama itu tambahkan internet cloud. Kita klik network, cari network, terus one emulation cari di sini one emulation tulisannya. One emulation. Yang ini adalah one emulation. Terus kita pilih satu. Nah, nanti kita bikin rangkaian seperti ini atau mungkin bagaimana. Habis itu setelah itu kita ganti namanya menjadi internet. Oke. Setelah itu kita tambahkan router seperti begini. Routernya itu kita klik network device. Habis itu kita cari tulisan router. Nah, router ini kita pilih yang 2911 router. 2911 router. Nah, ini terus kita susun aja. Setelah itu kita cari kita ubah dulu namanya menjadi router. Karena ini sudah ada nama sebelumnya maka tidak bisa. Intinya kita ganti aja namanya supaya kita lebih memudahkan diri. Nah, habis itu kita tambahkan firewall. Firewallnya itu terletak di sini di network device. Terus yang ini secure. Terus cari yang tulisannya ASA 5505 ini. Nah, nanti kita ganti juga namanya. Tulis saya ASA 5505. Terus kita ganti namanya menjadi firewall. Ini firewall ini. Tulis saja firewall. Habis itu kita tambahkan core switch. Pertama klik network device, terus cari switch. Yang di situ saya switch. Oke. Habis itu kita pilih 3560. 3560. Ini 35. Nah, ini 3560. Nanti kita susun saja, terserah kita mau susun bagaimana. Nah, habis itu setelah itu kita ubah namanya menjadi core switch seperti begini. Setelah itu kita tambahkan access switch. Nah, ini di menu switch, masih di menu switch yang sama. Nanti kita cari yang angka 2960. 2960 ini switch. Habis itu kita ganti tulisannya menjadi access switch seperti begini. Nah, setelah itu karena di sini kita menggunakan banyak PC, jadi kita tambahkan PC-nya, access switch-nya. Begitu. Tinggal tambahkan saja. Habis itu kita cari PC. PC itu terletak di add device, add device, terus cari server. Nah, ini add device terus server yang ini. Nah, setelah itu kita ubah namanya menjadi web server karena ini untuk webnya, server webnya. Habis itu setelah itu kan kita ganti web tulisannya menjadi web server supaya memudahkan kita. Setelah itu kita tambahkan lagi satu server. Dan setelah itu kita ubah namanya menjadi database server seperti begini. Setelah itu kita tinggal tambahkan PC. Nah, PC-nya mungkin sebanyak apa yang kita mau, kita tinggal tambahkan. Nah, sebanyak mungkin. Habis itu yang penting jadinya seperti ini. Cara untuk menyambungkan kabel-kabelannya itu kita tinggal klik connection. Terus kita cari tulisannya copper strike through ini. Tuh. Nah, terus ini cara ini kita tinggal tekan yang ini, terus internet 6. Setelah itu sambungkan di sini, dia giga internet 001. Nah, begitu pun kita sambungkan dulu semuanya. Sampai jadi begini. Habis itu kita routernya ini kita ubah. Kita tekan dulu ininya. Tekan ini terus kita sambungkan. Nah, kita tekan internet 1 terus ke sini. Nah, yang ini dia web server. Web server ini.
ini ke sini, terus selanjutnya lagi ini ke sini, setelah itu ke switchnya, akses switchnya. Ini ke sini, switch yang pertama, setelah itu lanjut lagi gini. Nah, setelah dari sini kan nanti habis switchnya kita sambungkan ke PC tersebut. Oke, kita pelajari baik-baik. Udah. Ini sini, terus ini ke sini. Kita ubah database server menjadi IP 20. IP-nya. Baik, saya Muhammad Rizky Febrianto dengan NPM 1824010117 ingin melanjutkan materi tentang alur komunikasi data. Berikut ini merupakan alur komunikasi data pada jaringan yang kami buat. Pertama, paket data dikirim dari komputer silent menuju akses switch. Kemudian selanjutnya diteruskan ke core switch, kemudian melewati firewall sebagai pengaman jaringan. Setelah itu dikirim menuju router dan menuju ke web server. Web server mengambil data dari database server, kemudian hasilnya dikirim kembali kepada silent melalui jalur yang sama. Dari hasil simulasi terlihat bahwa komunikasi data berlangsung dengan baik. Komputer silent menuju ke akses switch, kemudian dari akses switch pertama dari komputer silent menuju ke akses switch. Setelah dari akses switch diteruskan ke core switch. Setelah kemudian dari core switch melalui firewall sebagai pengaman jaringan. Setelah itu pakai router dan Nama saya Zin Ramadhani dengan NPM 1824010198. Baik, di sini saya akan membacakan penutup, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, serta simulasi jaringan yang telah dilakukan, dapat disimulasikan bahwa penerapan konsep komunikasi data memiliki peranaan yang sangat penting dalam mendukung operasional sistem informasi akademik atau bisa disebut SISKA. Infrastruktur jaringan yang dirancang dengan baik mampu memperlancar proses pertukaran data antara pengguna dan server sehingga layanan akademik dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, hasil pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan topologi STAR memberikan beberapa keuntungan seperti kemudahan dalam pengolahan jaringan, seperti pemeliharaan yang lebih sederhana, serta fleksibilitas dalam pengembangan jaringan. Namun demikian, topologi ini juga memiliki keterbatasan, terutama ketergantungan terhadap perangkat pusat yang berfungsi sebagai penghubung seluruh perangkat dalam jaringan. Secara keseluruhan, rancangan jaringan yang dibuat telah mampu memenuhi kebutuhan dasar komunikasi data pada sistem informasi akademik dan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan kualitas layanan akademik, khususnya ketika sistem digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan simulasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan jaringan pada masa mendatang, yaitu sebagai berikut. Kapasitas server perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi jumlah pengguna yang lebih besar tanpa mengalami penurunan performa. Penerapan teknologi load batching disarankan untuk mendistribusikan beban kerja ke beberapa server sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat dan stabil. Kapasitas bandwidth internet sebaiknya disesuaikan dengan jumlah pengguna agar proses komunikasi data tetap berjalan lancar pada saat menjadi peningkatan trafik. Kemudian keamanan jaringan perlu terus ditingkatkan melalui penerapan yang lebih optimal, pengguna protokol komunikasi yang aman, serta mekanisme autentikasi yang lebih baik untuk melindungi data akademik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan rancangan jaringan dengan menambahkan teknologi seperti virtual local area network atau VLAN, dynamic routing,
cloud computing maupun redundant service agar sistem memiliki tingkat keandalan, keamanan, dan fleksibel yang tinggi. Baik, itu saja.